Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di press review hari ini. Kita lanjut sekarang, kita preskon. Tentunya Anda sekalian ini menjadi penonton pertama yang menyaksikan karya yang sangat membahagiakan bagi kami. Proses pembuatannya sangat menyenangkan, apalagi pasca produksinya. Banget. Jadi film ini dari sejak saya mendapatkan premisnya dari Bayu, saya langsung jatuh cinta karena banyak sekali cara kita membahas persoalan yang paling besar saat ini adalah mental health, ataupun bagaimana kita sulit untuk berdamai dengan masa lalu sehingga membuat hidup kita itu mempunyai banyak sekali persoalan-persoalan. Mungkin ada satu film yang konon katanya sekarang menjadi film tersukses di luar negeri, Inside Out yang kedua. Jadi waktu saya nonton di bioskop, pas saya nonton artinya, ya Tuhan kok bisa pas banget, mirip banget dengan Sekawan Limo gitu. Nah menurut saya ini adalah versi yang berbeda. Tentunya kita nggak akan bikin film di sana lah, kita kan kearifan lokal aja lah. Kita bikin film berkomedi, bercerita dengan gaya khas Bayu yang menurut saya luar biasa. Dan kali ini dibantu oleh komedi konsultan, karena kita nyaris ya sebelumnya kita nggak pernah pakai komedi konsultan. Kita bikin The West Band sampai 4 sequel tanpa komedi konsultan, dan kali ini Dono Pradana menjadi komedi konsultan. Senang sekali yang jelas ya, dan juga bangga akhirnya bisa bekerja sama lagi dengan Star Vision. Idenya itu berawal dari saya itu kan waktu COVID seringkali naik mobil dari Malang ke Jakarta. Nah kalau naik mobil itu kan ya paling enak dengerin podcast ya kan, apalagi kalau di tol itu 10 jam kan dari Malang ke Jakarta. Terus podcast nomor 1 yang horor itu kok selalu saja tentang pendakian gunung. Dari situlah muncul ide gitu, wah kayaknya nih aja nih yang ditarik nih. Terus ya saya lempar ide itu ke, sekarang saya punya company yang Skak Studios itu, terus langsung dibuat IP-nya gitu kan, yang akhirnya berjudul Sekawan Limo ini. Dan kebetulan waktu itu bertemu dengan Pak Fares lagi, main saya ke Star Vision, terus ada satu judul yang Bapak langsung suka gitu. Nah ini Sekawan Limo ini, dan akhirnya direalisasikan bersama Star Vision. Terima kasih. Yes, terus akhirnya mutusin oke jadi sutradara juga deh. Itu ya, gimana Bang? Karena ini juga sesuatu hal yang sangatlah rumit ya, karena ini nomor 1 juga ini syutingnya di alam teman-teman. Ini benar-benar saya, ya bukan saya saja sih, nampaknya juga banyak dari teman-teman yang lain juga pastinya melakukan sesuatu hal yang baru ya. Ini alam itu benar-benar sulit sekali ya medannya, apalagi curah hujannya tinggi dan segala macamnya. Itu menjadi tantangan tersendiri, dan saya pun harus menjadi sutradara dan pemain. Kalau misalnya jadi pemain kan ya harus bagaimana mendeliver si karakter Bagas ini dengan oke gitu loh. Kalau jadi sutradara ya bagaimana ya sebaik mungkin mendeliver ceritanya yang ditulis sama penulis dan segala macamnya. Kalau kalian lari dari masa lalu kalian, nah itu hantu yang paling seram. Mohon maaf ya, ini hantu yang paling seram bukannya si bukannya si pocong atau apa, yang itu seram. Yang jauh lebih seram itu ya hantu masa lalu kalian yang kalian tidak mau untuk menghadapi, justru kalian lari dari situ. Itu kalian akan terus dikejar. Bagaimana kalian harus mengikhlaskan itu harus. Nah di titik ini kami pun juga berharap jika kalian menonton ini mungkin sedikit sebagai alarm ya, mengingatkan mungkin anda ada masalah juga gitu ya, silakan untuk menghadapi masa lalu jenengan-jenengan. Dia tepuk tangan untuk Bayu Skak. Terima kasih Bang. Kita cari yang bisa mewakili anak muda gitu. Oh oke, ini ada karakter si Leni sama Bagas yang masih kuliah gitu, untuk mewakili anak muda. Dan untuk penonton yang lebih dewasa juga diwakilkan oleh Juna, oleh Diki gitu, yang dia udah lulus kuliah, udah kerja dan mengalami masalah hidup yang lebih kompleks lagi gitu. Ya awal pas ditawarin tuh nggak kaget sih kan. Maksudnya karena itu kan bidang saya di komedi, jadi begitu ada tawarin itu Bayu pasti
namanya nggak jauh-jauh itu. Kalau nggak jadi talent ya Konsultan komedi. konsultan gitu. Kalau misalkan Bayu Mas waktu itu, Dono, ya katanya sempat ditawarin Bayu jadi gelandang bertahan ya waktu itu. Iya. Di project ini ya. Iya ya, saya tolak waktu itu. Saya tolak, saya lebih milih jadi MUA ya. Waktu itu. Jadi kalau ditanya gimana pertama kali, aku udah tertarik banget sih waktu baca sinopsisnya juga gitu, karena untuk aku sendiri komedi horor tuh baru ini film pertama komedi horor aku gitu. Ya. Dan apalagi sekarang itu kan kayaknya udah capek ya gitu nonton yang kok kayak ruwet gitu loh. Terus kayak aku nggak tahu sih, cuman lingkungan aku nih lagi galau, lagi gloomy gitu. Kayaknya kalau misalnya ada Sekawan Limo di bioskop, kalau misalnya nanti tayang, aku berpikirnya kayak orang-orang akan excited karena menawarkan hal, ada film yang menawarkan hal yang kocak gitu, yang komedi, tapi ya ada isinya juga gitu loh, ada pesan-pesannya gitu. Jadi karena baca sinopsisnya, terus aku juga tahu sama Pak Parwas juga, sama Bayu juga ini pertama kali, jadi aku tertarik banget untuk yuk kita cobain kerjain ini gitu. Mendalamin karakter Diki ya tinggal lihat teman-temanku sih, karena kebanyakan banyak yang kena pinjol juga. Aku cukup melihati mereka gitu, emosinya, dan jujur jadi Diki ini cukup berat karena tegang, bawaannya tuh tegang terus kalau pas jadi Diki tuh. Jadi misalnya pas ngantuk dingin ya. kayak nggak ngormatin saya banget, saya aktor dong, apa saya harus kencing di sini? Jangan dirah. Senang sekali karena kalau saya lihat yang spesial dari Mas Bayu ini adalah ketika dalam satu film selalu banyak multi etnis. Nah, ya. Dan saya kebetulan mewakili etnis Rusia, Mas. Bukan. Ya itu yang pertama, senang sekali. Terus gimana bondingnya? Karena memang kenal sama teman-teman ini juga bukan dalam waktu yang singkat. Oke. Sudah dari TK ya kita semua ya. Kita semua sudah kenal. Sabar Diki, sabar. Marah kan, marah. Gimana Mas Don? Marah, dalammu marah Mas Don. Emang gitu star syndrome nih. Padahal baru mau tayang loh, belum tayang. Lanjut terus Jadi udah temenan lama jadi udah nyaman ya. Iya. Gimana ya? Cukup emosi saya. Kan yang lain pertanyaannya panjang, spesifik, gimana bondingnya, apa loh. Gimana men di film ini ada di poster loh. Wah, itu sih saya sudah apa ya, pokoknya bingung. Ini pengalaman pertama sih, pertama gitu. Terus saya juga pas ditawarin sama Bayu pertama kali, wah apa ini? Karena ini nggak sembarangan ya beda. Apa? Ini mohon maaf ya, saya beda, saya teman-teman daerah saya itu berbeda. Bedanya apa? Saya nggak sembarangan ngambil film. Wow. Kok bisa? Saya hanya menerima film-film yang ditawarkan pada saya. Kalau ditawarkan ke Reza Radian kan saya nggak mungkin menerima. Sangat menyenangkan karena ini proyek pertama yang barengan sama semuanya langsung. Dan kan saya proses syuting saya dibandingkan Sekawan Limo dan kawan-kawan dunia lain kan beda harinya, jumlah harinya. Saya termasuk yang dikit gitu. Terus aku cuman berapa hari di set untuk syuting adegan itu, ketawa terus sampai capek. Aku nggak ngerti apa yang mereka lalui selama proses syuting karena benar-benar nggak dikasih jeda untuk nafas, itu nggak ada. Benar-benar dikit-dikit dikit-dikit Jadi waktu syuting tuh seru banget. Aku sama Devina tuh paling lama loh, kita prepare-nya kayak udah 5 bulan walaupun kita cuma 5 jam di set. Di jalur latihan aja ya. Iya. Itu nggak kelar-kelar ketawa, bener-bener dari sebelum take sampai kita take dan kita ngulang berkali-kali. Kan kita kayak
waktu take itu kita harus kayak diaba-abain gitu, Ya. turun gitu. Nah itu tuh nggak kedengeran 2 kali, terus baru yang ketiga kali kedengeran. Itu kamu yakin itu bener nggak kedengeran atau ada yang nutupin di lokasi syuting tuh kayak makhluknya? Kebetulan saya. Jadi pesan untuk para santri yang sedang liburan, khususnya santri Tebu Ireng, kalau pengen berkah Ustadz, berarti harus nonton sekawan. Bisa. Bener. Karena Ustadz mau main di situ. Iya, jadinya harus disupport. Iya. Jadi berkah juga ya. Kalau dari saya selalu juga banyak pertanyaan kok yang diajakin juga teman-teman yang juga mungkin dalam satu lingkaran yang sama gitu. Ya. Menurut saya karena mereka adalah orang yang capable buat peran tersebut gitu. Sekarang saya membuat karakter yang ini sangatlah norak gitu ya, atau mungkin sok-sokan banget semaunya gitu loh. Ya saya langsung terbesit. Oh ada nih kebetulan kawan sendiri, stand up komedian yang norak, langsung Firza gitu. Suka nggak ya gitulah pokoknya, yang suka di luar aturan gitu kan ya. Nah, ini Firza banget ini untuk karakter ini. Ya itu saya banget itu. Terus ya itu saya juga koordinasinya lama juga sama si Ica sih. Terus ini ada nih anak koruptor yang kayak gini siapa ya? Gini-gini tuh gimana maksudnya? Ini aja. Ya gitu aja. Ya maksudnya kita seperti main puzzle lah, kita nyocokin puzzle yang cocok. Ya kan sebelumnya pun juga ada proses reading, dan juga sebelumnya pun juga ada yang namanya screen test. Kan dari pihaknya si casting director juga memberikan screen testnya. Nah ini cocok nggak gitu? Ngeheknya pas nggak nih yang jadi si Diki nih, si Firza gitu. Ternyata cocok banget. Aku juga bilang waktu itu, ini Firza ini ngeselin banget nih, jadi cocok gitu. Jadi itu. Wes dipuji Pak Parwas tuh Firza loh. Salut.